Dan mereka kemudian membuat cerita-cerita khurafat tentang wasiat ini. Di antara saya baca riwayat-riwayat yang mereka miliki, tatkala Nabi hendak meninggal dunia, maka Allah memerintahkan melalui Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau berhaji dan berwasiat ya tentang khilafah. Di antara wasiat beliau, wasiat perintah yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi agar Nabi berhaji dan beri wasiat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Tetapi beliau tidak berwasiat untuk menyampaikan bahwasanya yang menggantikan saya adalah Ali bin Abi Thalib. Nabi berhaji. Jibril tanya lagi, "Kenapa sudahkah engkau memberi wasiat?" Ternyata belum. Ya. Kemudian Nabi pulang dari haji, belum juga. Kenapa? Ternyata Nabi khawatir orang-orang akan memberi kemudaratan kepada dia. Dia ingin ada jaminan penjagaan. Maka akhirnya tatkala Nabi sampai di Ghadir Khum ya, yaitu semacam mata air namanya Al-Ghadir. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nabi, balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas." Wahai Nabi, ya, sampaikanlah apa yang diwahyukan Allah kepadamu, yaitu tentang wasiat. Kalau kau tidak sampaikan, sampai Allah tegur keras. Kalau kau tidak sampaikan, berarti kau tidak menyampaikan risalah Allah. Allah akan menjagamu. Allah akan menjagamu. Jaminan sudah turun. Setelah jaminan turun, Nabi akan terjaga, baru Nabi sampaikan bahwasanya yang akan menjadi pengganti saya adalah siapa? Ali bin Abi Thalib. Itu disampaikan di mana? Disampaikan di Al-Ghadir. Makanya orang-orang Syiah punya hari Id yang ketiga, Idul Fitri, Idul Adha sama Idul Ghadir. Kenapa? Karena disitulah Nabi memberikan wasiat di hadapan para sahabat bahwasanya yang akan menjadi penggantiku setelah aku meninggal dunia adalah siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini khurafat mereka. Awal daripada khurafat mereka. Sebelumnya kami ingin mengoreksi ayat yang dibacakan oleh Ustadz cerdas ini. Dia membaca, "Ya ayuhan nabi, balligh ma unzila ilaika min rabbik." Padahal dalam surat Al-Maidah ayat 67 berbunyi, "Ya ayuhar rasul." Apakah benar yang dikatakan Ustadz cerdas tadi bahwa Nabi SAW tidak memberikan wasiat kepada umat ini tentang Ali bin Abi Thalib? Sekarang mari kita lihat dalam kitab-kitab berikut ini. Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, Tahqiq Syuaib Al-Arnaud, jilid 32, terbitan Muassasah Ar-Risalah, cetakan kedua, tahun 1999, halaman 56. Dari Abu Tufail berkata, Ali telah mengumpulkan manusia di lapangan luas. Kemudian dia berkata kepada mereka, "Aku menyumpah setiap orang muslim dengan nama Allah yang pernah mendengar Rasulullah bersabda di hari Ghadir Qum, bagi yang mendengar maka berdirilah." Maka berdirilah 30 orang, berkata Abu Nuaim. Maka berdirilah orang banyak dan mereka menyaksikan ketika Nabi SAW memegang tangan Ali seraya bersabda kepada manusia, "Tahukah kalian, sesungguhnya aku lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri?" Mereka menjawab, "Benar wahai Rasulullah." Kemudian Nabi bersabda, "Barang siapa yang menjadikan aku maulanya, maka ini Ali maulanya. Ya Allah, cintailah orang yang mencintainya dan musuhilah orang yang memusuhinya." Abu Tufail berkata, "Kemudian aku keluar, seakan-akan ada sesuatu dalam hatiku. Maka aku menemui Zaid bin Arqam. Lalu aku tanyakan kepadanya bahwa aku telah mendengar Ali mengatakan begini dan begitu." Kemudian Zaid berkata, "Mengapa engkau mengingkarinya? Sungguh aku telah mendengar Rasulullah SAW mengatakan hal itu kepadanya, yaitu kepada Ali bin Abi Thalib." Syuaib Al-Arnaud berkata, sanadnya sahih, perawinya terpercaya. Kesimpulannya, jika pengertian maula yang disampaikan oleh Imam Ali alaihissalam di hadapan manusia bermakna kecintaan, lantas apa yang menjadikan Abu Tufail merasa keberatan dalam hatinya? Apakah dia tidak mencintai Imam Ali yang nantinya dia akan mendapatkan julukan munafik? Atau makna maula yang dipahami oleh Abu Tufail adalah makna yang lain? Dalam kitab Syarah Mushkilil Athar karya At-Tahawi, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang bermazhab Al-Hanafi, jilid 5, terbitan Muassasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 1994, halaman 18 sampai 19. At-Tahawi berkata,
sebuah riwayat telah disampaikan kepada kami oleh Habib bin Abi Thabit dari Abu Tufail dari Zaid bin Arqam yang berkata, ketika Rasulullah SAW pulang dari haji wada dan sampai di tempat yang bernama Ghadir Khum, beliau memerintahkan para sahabatnya berhenti dan berkumpul. Kemudian beliau bersabda, seakan-akan aku telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku pun akan memenuhi panggilannya. Sungguh telah aku tinggalkan untuk kalian tsaqalain, yaitu dua hal yang berat, salah satunya lebih besar dari yang lainnya, yaitu kitabullah azza wa jalla dan itrahku, ahlul baitku. Maka perhatikanlah oleh kalian. Selanjutnya beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maulaku, dan aku adalah wali seluruh orang yang beriman. Rasulullah bukan mengatakan maula, akan tetapi wali. Kemudian beliau mengangkat tangan Ali seraya bersabda, barang siapa yang menjadikan aku walinya, maka inilah walinya juga. Ya Allah, cintailah orang yang mencintainya, musuhilah orang yang memusuhinya. Lalu aku bertanya kepada Zaid bin Arqam, apakah anda mendengarnya langsung dari Rasulullah? Ia menjawab, tidak ada satupun yang hadir di Ghadir Qum, melainkan dia telah melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri dan mendengar dengan kedua telinganya. Selanjutnya Abu Ja'far At-Tahawi berkata, hadis ini sanadnya sahih, tidak ada seorang pun yang dapat mencela salah satu perawinya, karena di dalamnya terdapat sabda Rasulullah untuk Ali di Ghadir Qum pada saat pulang dari hajinya yang terakhir menuju pulang ke Madinah. Pernyataan dari Imam Tahawi di atas tadi kami ulang, tidak ada seseorang pun yang dapat mencela salah satu perawinya. Namun Ustadz ini seakan-akan menyatakan bahwa peristiwa Ghadir Qum hanyalah karangan orang Syiah. Rupanya Ustadz ini tidak pernah membaca sejarah dari kitab ulama muslimin, atau dia berniat untuk membohongi orang awam. Kami serahkan penilaiannya kepada para pemirsa.